Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang budiman, selamat datang di channel Nur Fadli Hermawan, tempat kita menjelajahi keindahan sejarah dan kebudayaan Islam. Hari ini kita akan mengumpulkan kisah gemilang dari dinasti Abbasiyah, sebuah era yang tak hanya menjadi saksi perkembangan Islam, tetapi juga menjadi pusat ilmu pengetahuan, seni dan perdagangan yang tak tertandingi di zamannya. Dari kota Baghdad yang megah hingga penemuan-penemuan ilmiah yang mengubah dunia, kita akan menyelami berbagai aspek yang menjadikan dinasti Abbasiyah sebagai salah satu pilar peradaban Islam. Siapkan diri kalian untuk terinspirasi dan terpesona oleh perjalanan sejarah yang penuh warna ini. Berdirinya dinasti Abbasiyah berawal sejak merapuhnya kekuasaan Bani Umayyah yang berujung pada keruntuhan dinasti Umayyah di Damaskus. Dengan segala konflik yang ada pada tubuh Bani Umayyah, menjadikan Bani Abbasiyah maju sebagai pengganti kepemimpinan umat Islam. Wajah revolusi kepemimpinan Abbasiyah terhadap Umayyah banyak mendapatkan simpati dari masyarakat, terutama dari kalangan Syiah. Dukungan itu hadir disebabkan janji untuk menegakkan kembali keadilan seperti yang dipraktekkan oleh Khulafaur Rasyidin. Nama dinasti Abbasiyah diambil dari nama salah seorang paman Nabi Muhammad yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muthalib bin Hisham. Dinasti ini didirikan oleh Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Bani Abbasiyah merasa lebih berhak dari Bani Umayyah atas kekhalifahan Islam, sebab mereka adalah dari cabang Bani Hashim yang secara garis keturunan lebih dekat dengan Nabi. Menurut mereka, Bani Umayyah menguasai bangku kekhalifahan Islam secara paksa dengan melalui tragedi Perang Siffin. Oleh karena itu, untuk mendirikan dinasti Abbasiyah, mereka mengadakan gerakan yang luar biasa, melakukan pemberontakan terhadap dinasti Umayyah. Kekuasaan Bani Abbasiyah berlangsung selama 5 abad, sejak tahun 750 sampai 1258 Masehi, melanjutkan kekuasaan Bani Umayyah. Setelah runtuhnya dinasti Umayyah dengan cara membunuh Marwan sebagai khalifahnya pada tahun 750 Masehi, Abu al-Abbas mendeklarasikan dirinya sebagai khalifah pertama dinasti Abbasiyah. Ketika Abbas menjabat khalifah, dia diberi gelar As-Saffah yang berarti penumpah atau peminum darah. Sebutan tersebut diberikan karena dia mengeluarkan dekret kepada gubernurnya yang berisi perintah untuk membunuh tokoh-tokoh Umayyah. Bukan hanya itu saja, As-Saffah juga melakukan perbuatan keji dengan menggali kuburan para khalifah Bani Umayyah dan tulang-tulangnya dibakar. Berdirilah sebuah dinasti menuju kekuasaan yang bersifat internasional dengan asimilasi corak pemikiran dan peradaban Persia, Romawi Timur, Mesir, dan sebagainya. As-Saffah menjadi pendiri dinasti Arab Islam ketiga setelah Khulafaur Rasyidin dan dinasti Umayyah yang sangat besar dan berusia lama. Sebelum wafat, As-Saffah mengangkat saudaranya Abu Ja'far dengan gelar Al-Mansur 754 sampai 775 Masehi, yang artinya Sultan Tuhan di atas buminya. Ialah khalifah terbesar dinasti Abbasiyah. Meskipun bukan seorang muslim yang saleh, dialah sebenarnya yang membangun dinasti. 35 orang khalifah berasal dari keturunannya. Madinah As-Salam, nama resmi kota Al-Mansur atau Al-Mudawwarah atau kota lingkaran. Gerbang emas, kubah biru, Al-Qubbah Al-Khadra. Al-Mansur berbadan tinggi, berkulit gelap dan berjanggut tipis, gigih dan tegas. Berbagai kebijakannya dijadikan acuan bagi para penerusnya, sebagaimana kebijakan Muawiyah menjadi acuan bagi khalifah-khalifah Umayyah. Masa kekuasaan ini berhasil mencapai kejayaan dan kemegahan yang tidak ada tandingannya pada abad pertengahan, kecuali mungkin oleh Konstantinopel, menjadi pewaris kekuasaan dan prestis kota Sipon, Babilonia, Nineceh,
Ur, dan ibu kota bangsa Timur kuno. Selama 22 tahun masa kekhalifahannya, ada beberapa hal besar yang pernah dilakukannya sebagai kontribusi bagi perkembangan peradaban Islam, seperti berhasil mendapatkan sejumlah buku dari Raja Bizantium. Namun, orang Arab tidak memahami bahasa Yunani dan pada awalnya bersandar pada terjemahan yang dibuat oleh orang yang ditaklukkannya, yaitu Yahudi penyembah berhala maupun orang Kristen Nestor, serta memindahkan ibu kota kerajaan ke Baghdad dan memunculkan tradisi baru, yaitu menerapkan sistem wazir yang berasal dari Persia untuk membawahi suatu departemen. Pada masa kekhalifahan Al-Mahdi bin Mansur, perekonomian mulai membaik. Pertanian ditingkatkan dengan mengadakan irigasi sehingga hasil gandum, beras, kurma, dan minyak zaitun bertambah. Begitu pula dengan hasil pertambangan seperti perak, emas, tembaga, besi, dan lainnya juga bertambah. Dagang transit antara timur dan barat membawa kekayaan. Basrah dijadikan pelabuhan yang cukup penting saat itu. Ialah khalifah pertama mengumandangkan perang suci melawan Bizantium, dipimpin oleh anaknya Harun dan sukses. Selama ekspedisi inilah ayahnya memberi gelar Ar-Rasyid yang artinya pengikut jalan yang lurus. Khalifah Al-Mahdi digantikan oleh Al-Hadi atas dasar wasiat ayah Al-Mahdi. Namun kekhalifahan tersebut hanya berjalan 1 tahun dan kemudian ia digantikan oleh Harun Ar-Rasyid. Pada masa kepemimpinan Harun Ar-Rasyid, masyarakat hidup cukup mewah, seperti yang digambarkan dalam hikayat 1001 Malam. Kekayaan yang banyak dipergunakan khalifah untuk kepentingan sosial, rumah sakit didirikan, pendidikan, dokter diutamakan, dan farmasi dibangun. Pada saat itu, Baghdad telah mempunyai 800 dokter. Selain itu, Harun Ar-Rasyid juga mendirikan pemandian-pemandian umum, sehingga dirinya cukup terkenal pada zamannya. Lembaran sejarah abad ke-9, 2 nama raja yang menguasai percaturan dunia adalah Charme-Lagne di barat dan Harun Ar-Rasyid di timur. Pada masa kekhalifahan Harun Ar-Rasyid, kota Baghdad juga menjadi saingan satu-satunya Bizantium. Kejayaannya berjalan seiring dengan kemakmuran kerajaan, masuknya berbagai pengaruh asing, sebagian Indo-Persia dan Suriah, serta yang paling penting adalah pengaruh Yunani. Gerakan intelektual itu ditandai dengan proyek penerjemahan karya-karya berbahasa Persia, Sanskerta, Suriah, dan Yunani ke dalam bahasa Arab. Dimulai dengan karya mereka sendiri tentang ilmu pengetahuan, filsafat atau sastra yang tidak terlalu banyak. Orang Arab memiliki keingintahuan yang tinggi dan minat belajar yang sangat besar. Segera menjadi penerima dan pewaris peradaban bangsa-bangsa yang lebih tua dan berbudaya yang mereka taklukkan atau yang mereka temui. Peradaban Islam mengalami puncak kejayaan pada masa Daulah Abbasiyah. Perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat maju. Kemajuan ilmu pengetahuan diawali dengan penerjemahan naskah-naskah asing, terutama yang berbahasa Yunani, ke dalam bahasa Arab. Pendirian pusat pengembangan ilmu dan perpustakaan yaitu Baitul Hikmah, dan terbentuknya mazhab-mazhab ilmu pengetahuan dan keagamaan sebagai buah dari kebebasan berpikir. Popularitas dinasti Abbasiyah mencapai puncaknya di zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid 786 sampai 809 Masehi dan putranya Al-Ma'mun 813 sampai 833 Masehi. Kekayaan yang banyak dimanfaatkan Harun Ar-Rasyid untuk keperluan sosial, rumah sakit, lembaga pendidikan, dokter, dan farmasi didirikan.
Sejak upaya penerjemahan meluas dan sekaligus sebagai hasil kebangkitan ilmu pengetahuan, banyak kaum muslimin mulai mempelajari ilmu-ilmu itu langsung dalam bahasa Arab, sehingga muncul sarjana-sarjana muslim yang turut mempelajari, mengomentari, membetulkan buku-buku penerjemahan atau memperbaiki atas kekeliruan pemahaman kesalahan pada masa lampau dan menciptakan pendapat atau ide baru, serta memperluas penyelidikan ilmiah untuk mengungkap rahasia alam yang dimulai dengan mencari manuskrip-manuskrip klasik peninggalan ilmuwan Yunani kuno seperti karya Aristoteles, Plato, Socrates, dan sebagainya. Manuskrip-manuskrip tersebut kemudian dibawa ke Baghdad, lalu diterjemahkan dan dipelajari di perpustakaan yang merangkap sebagai lembaga penelitian, yaitu Baitul Hikmah, sehingga melahirkan pemikiran-pemikiran baru. Sejak akhir abad ke-10, muncul sejumlah tokoh wanita di bidang ketatanegaraan dan politik seperti Ghaizura, Ulayyah, Zubaidah, dan Bahrun. Di bidang kasussastraan, dikenal Zubaidah dan Fasl. Di bidang sejarah, para ahli sejarah Arab mulai menyelidiki sejarah mereka sendiri, baik beberapa peninggalan yang sudah kabur, maupun hanya merupakan penggalan cerita, ataupun yang sudah tertulis dalam bentuk yang sudah disetujui dan cenderung buah daripada sekte keagamaan yang bermacam-macam. Penulisan dan penyusunan sejarah dalam ukuran besar didorong oleh paradigma orang-orang Persia seperti Pahlavi Khuday, Namij yang menuliskan sejarah-sejarah raja dan diterjemahkan oleh Ibnu al-Muqaffa dari bahasa Persia kuno ke dalam bahasa Arab dengan judul Persia Turkis Mulukul A'jam. Buku ini dianggap sebagai paradigma penulisan sejarah. Hisham dari suku Kalb dan ayah Muhammad merupakan ahli sejarah bangsa Arab pertama. Mereka terkenal karena ketelitian dalam ceritanya. Di bidang kehakiman muncul Zainab Ummul Muwayyid. Di bidang seni, musik, Ulayyah dikenal sangat tersohor pada waktu itu. Selain itu, pada masa Bani Abbasiyah juga banyak cendekiawan muslim laki-laki yang memberikan kontribusi besar dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan pemikiran. Di antaranya adalah Al-Khwarizmi yang dikenal sebagai Bapak Al-Jabar karena pengembangan konsep Al-Jabar. Al-Farabi yang menggabungkan pemikiran Yunani dengan Islam dalam filsafat dan musik. Ibnu Sina yang mengembangkan kedokteran dan filosofi, serta Ar-Razi yang membuat kemajuan dalam bidang medis. Selain itu, Ibnu Rus berperan penting dalam pemikiran Eropa, Al-Biruni di bidang astronomi dan geografi, dan Al-Ghazali yang mempengaruhi sufisme dan teologi. Kontribusi mereka membentuk dasar ilmu pengetahuan dan pemikiran di dunia Islam dan memberi pengaruh yang mendalam hingga saat ini. Berdasarkan fakta sejarah, sebanyak 37 khalifah yang pernah menjadi pemimpin pada masa kekuasaan Bani Abbasiyah, dan masa keemasannya dimulai antara masa khalifah ketiga Al-Mahdi dan khalifah hingga ke-9 Al-Wathiq, dan khususnya pada masa Harun Ar-Rasyid dan anaknya Al-Ma'mun. Setelah itu, dinasti Abbasiyah mulai mengalami penurunan dan pada akhirnya runtuh. Kehancuran dinasti Abbasiyah terjadi secara bertahap dan dipicu oleh berbagai faktor, termasuk konflik internal, korupsi pemerintahan, dan perpecahan kekuasaan di kalangan para penguasa lokal. Perang salib yang dimulai pada akhir abad ke-11 menguras sumber daya dan melemahkan pertahanan wilayah Islam. Sementara invasi bangsa Mongol pada tahun 1258 yang berujung pada jatuhnya Baghdad, ibu kota kekhalifahan, menjadi titik akhir yang dramatis bagi dominasi Abbasiyah. Meskipun kekhalifahan terus ada di Mesir dengan kekuasaan nominal, otoritas dan pengaruhnya telah melemah secara signifikan.
Serangan bangsa Mongol bersamaan dengan kerusuhan yang ditimbulkan oleh perang salib menyebabkan fragmentasi wilayah dan kebangkitan dinasti-dinasti lokal yang merdeka, menandai berakhirnya era kejayaan Abbasiyah dan awal periode baru dalam sejarah Islam.